Anggota DPRD Takalar ditetapkan tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Presiden Prabowo pimpin pemusnahan 214 ton narkoba senilai 29 triliun rupiah di Mabes Polri. Angin kencang landa Mamuju, tenda di Anjungan Manakara porak-poranda. Hari kelima pencarian, balita tenggelam di Mamuju belum ditemukan. Seorang anggota DPRD Takalar, Sulawesi Selatan, bernama Israwati dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan, Dapil, 3, resmi ditahan polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Penetapan tersangka dilakukan oleh Unit Reskrim Tindak Pidana Umum Polres Takalar pada Senin, 27 Oktober 2025. Kasus yang menjerat Israwati diduga terkait praktik penipuan dan penggelapan uang senilai lebih dari Rp200 juta dari bisnis jual-beli sapi. Kasat Reskrim Polres Takalar, AKP Hatta, membenarkan penahanan tersebut. Tersangka merupakan seorang wanita yang berprofesi sebagai anggota DPRD Takalar di Komisi I. Ia kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan, ujar Hatta, Selasa 29 Oktober. Menurut Hatta, modus yang digunakan tersangka yaitu dengan menggelapkan hasil penjualan 26 ekor sapi, yang masing-masing bernilai sekitar Rp12,5 juta per ekor. Total kerugian korban ditaksir mencapai lebih dari Rp200 juta. Tersangka saat ini kami tahan di sel Polsek Mapakasunggu. Ia dijerat dengan pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara, tambahnya. Dalam langkah tegas memberantas penyalahgunaan narkoba, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung pemusnahan barang bukti narkotika hasil sitaan sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025 di lapangan Bayangkara, Markas Besar Polri, Rabu 29 Oktober. Total 214,84 ton narkoba dimusnahkan, dengan nilai ekonomian mencapai sekitar Rp29,37 triliun, sebuah angka fantastis yang mencerminkan betapa besarnya ancaman narkoba terhadap masa depan bangsa. Presiden Prabowo menegaskan, kejahatan narkoba merupakan ancaman multidimensi menghancurkan generasi muda, melemahkan ketahanan nasional, dan menggoyahkan masa depan Indonesia Emas 2045. Kalau barang ini tidak dicegah dan disita, bisa dikonsumsi oleh 629 juta manusia, lebih dari 2 kali jumlah penduduk Indonesia. Ini ancaman serius bagi bangsa, dan saya apresiasi kerja keras Polri, BPOM, dan BNN, ujar Presiden Prabowo. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan 49.306 kasus tindak pidana narkoba dengan 65.572 tersangka merupakan hasil kerja kolaboratif lintas lembaga. Peredaran narkoba adalah extraordinary crime. Untuk mewujudkan Indonesia Emas, kita harus memastikan generasi muda bebas dari narkoba, ujar Kapolri. Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Profesor Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed, PhD, menegaskan bahwa pengawasan obat dan sediaan farmasi merupakan benteng utama mencegah penyalahgunaan zat berbahaya. BPOM terus bersinergi dengan Polri dan BNN untuk memperkuat pengawasan, dari produksi hingga distribusi. Penyalahgunaan obat dan narkotika adalah ancaman nyata bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia, tutur Taruna Ikrar. BPOM, melalui sistem pengawasan berbasis sains dan digitalisasi rantai pasok, memastikan bahwa setiap obat yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan dan tidak disalahgunakan untuk produksi narkoba sintetis. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang anak bernama Muh. Al-Fatih berusia 3 tahun yang dilaporkan tenggelam di pantai Pulau Saboyan, Desa Balabalakang, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelumnya, Muh Al-Fatih dilaporkan tenggelam pada Jumat 24 Oktober lalu. Memasuki hari kelima operasi, pencarian dilakukan sejak pukul 7 WITA, dengan pembagian 2 Search and Rescue Unit, SRU. SRUI menggunakan RIB-02 Mamuju melakukan penyisiran sejauh 60 nautical mile, NM, ke arah barat dari posko. Sementara SRU-2 menggunakan RIB-01 Majene melaksanakan pencarian sejauh 70 nm ke arah barat-barat laut dari Pelabuhan Majene. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju, Mahmud Afandi melalui koordinator lapangan menjelaskan,
Hingga pukul 18 WITA, pencarian masih belum membuahkan hasil, nihil. Hingga hari kelima pencarian korban belum berhasil kita temukan. Namun berbagai upaya terus dilakukan agar dapat korban segera ditemukan, katanya. Tim memutuskan untuk menghentikan sementara operasi mengingat kondisi cuaca yang mulai kurang bersahabat, dan akan kembali melanjutkan pencarian pada Rabu, 29 Oktober 2025 pukul 7 WITA. Operasi pencarian ini melibatkan unsur dari tim rescue kantor SAR Mamuju, tim rescue Posar Majene, BPBD Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah Kecamatan Balabalakang dan masyarakat setempat. Adapun alat utama, ALUT, yang digunakan dalam pencarian antara lain 2 unit Rigid Inflatable Boat, RIB, 1 unit Demex Double Cabin, badai angin kencang menerjang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyebabkan panggung utama roboh dan tenda UMKM di anjungan pantai Manakara Porak-Poranda pada Rabu 29 Oktober. Peristiwa tersebut mengakibatkan warga panik dan pelaku UMKM menderita kerugian. Dalam video amatir yang direkam warga dan viral di media sosial, panggung utama Mamuju Festival 2025 roboh diterjang angin kencang. Peristiwa ini memicu kepanikan warga yang sedang berada di lokasi persiapan pembukaan event Mamuju Festival 2025. Bahkan tenda milik pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, porak-poranda setelah diterjang angin kencang. Seorang pelaku UMKM, Firdaus mengatakan, peristiwa tersebut berlangsung singkat. Meski begitu, pelaku UMKM menderita kerugian lantaran barang jualan untuk event tersebut telah berada di lokasi kegiatan. Kaget karena tiba-tiba dan juga kita lagi siap-siap untuk pembukaan nanti. Semua barang sudah ada di lokasi, katanya kepada wartawan. Rencananya, event Mamuju Festival 2025 akan dibuka secara resmi Rabu 29 Oktober 2025 hari ini. Sementara itu, data yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi BMKG Tampa Padang Mamuju, kecepatan angin mencapai 37 km per jam. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi jika terjadi cuaca buruk di wilayah ini.